Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Hana Maulidia, mahasiswa Informatika semester 3 di Universitas Negeri Surabaya. Selamat datang di video pembelajaran ini yang saya buat untuk tugas UTS mata kuliah basis data. Judulnya, NoSQL untuk aplikasi modern, kenapa startup beralih ke MongoDB. Sebagai mahasiswa yang lagi belajar database, saya sering mikir, kenapa sih startup seperti Gojek gak pakai MySQL aja? Ternyata ada alasan yang kuat loh, yaitu skalabilitas dan fleksibilitas. Di video ini kita akan bahas dari nol. Yuk kita mulai. Di era digital saat ini, data adalah aset paling berharga bagi perusahaan. Setiap aplikasi yang kita pakai, seperti Tokopedia, Instagram, hingga aplikasi keuangan, semuanya menghasilkan data dalam jumlah besar, cepat, dan beragam format. Tapi database relasional seperti MySQL sering menghadapi keterbatasan ketika harus menangani data yang harus terus berkembang. Struktur tabelnya kaku, sulit diubah, dan butuh waktu lama jika ingin menyesuaikan dengan kebutuhan baru. Nah, disinilah muncul konsep NoSQL, singkatan dari Not Only SQL. NoSQL memberikan cara baru dalam menyimpan data. Tidak lagi terpaku pada tabel, tapi bisa dalam bentuk dokumen, key value, graph, dan lainnya. Nah, salah satu implementasi NoSQL yang paling populer di dunia startup adalah MongoDB. Nah, MongoDB ini terkenal karena mudah digunakan, skalabel, dan cocok untuk pengembangan aplikasi modern yang serba cepat. Dalam video ini, saya akan bahas mengapa banyak startup modern beralih ke MongoDB, mulai dari teori, teknologi, implementasi, sampai contoh nyata penggunanya. Kita mulai dari dasar dulu, apa itu NoSQL? Secara sederhana, NoSQL adalah jenis database yang dirancang untuk menangani data besar, fleksibel, dan tidak terstruktur di era digital modern. Singkatan NoSQL berarti Not Only SQL, yang menunjukkan bahwa ini bukan pengganti total SQL, tapi alternatif yang lebih adaptif untuk skenario tertentu. NoSQL muncul sekitar tahun 2000-an sebagai respon terhadap ledakan data dari Web 2.0, media sosial, dan big data. Yang selanjutnya yaitu beberapa ciri utama NoSQL, antara lain 1. Skema yang fleksibel atau skema-less. Yang kedua, skalabilitas horizontal, yang artinya mudah menambah server baru. Yang ketiga, cocok untuk data tidak terstruktur seperti JSON dan log. Yang keempat, mendukung pengembangan cepat alias agile development. Lalu, ada teori penting yang disebut CAP Theorem, singkatan dari Consistent, Availability, dan Partition Tolerance. Teori ini menjelaskan bahwa sistem database terdistribusi hanya bisa memaksimalkan 2 dari 3 hal tersebut. MongoDB misalnya memilih availability dan partition tolerance. Artinya, meski jaringan bermasalah, sistem tetap bisa diakses dan tetap berjalan. Ini sangat penting untuk startup seperti Gojek atau Grab yang membutuhkan ketersediaan data real-time. Dari sisi teknologi, MongoDB adalah database NoSQL berbasis dokumen yang menyimpan data dalam format JSON-like atau BSON. Keunggulan teknologinya banyak banget. Yang pertama, skema-less design. Kita tidak perlu menentukan tabel dulu, bisa langsung simpan data. Yang kedua, scalability. Dengan sharding, data dibagi ke banyak server untuk performa tinggi. Yang ketiga, replication. Data disalin otomatis ke node lain agar selalu tersedia. Yang keempat, powerful querying. MongoDB bisa melakukan pencarian dan
agregasi kompleks seperti SQL. Yang kelima, integrasi cloud. Ada MongoDB Atlas di AWS, Google Cloud, dan Azure. Dengan arsitektur seperti ini, MongoDB mendukung pengembangan cepat dan mudah disesuaikan. Cocok banget untuk startup yang dinamis. Sekarang kita masuk ke bagian yang seru, yaitu bagaimana MongoDB benar-benar diimplementasikan dalam aplikasi modern. MongoDB bukan cuma konsep teoritis, tapi juga jadi tulang punggung banyak sistem digital masa kini. Kenapa? Karena strukturnya yang fleksibel dan mampu menampung berbagai jenis data, mulai dari teks, gambar, hingga data sensor. Semua bisa disimpan dalam format dokumen JSON. Mari kita lihat beberapa contoh penerapan di dunia nyatanya. Pertama, di bidang e-commerce. Platform seperti Tokopedia atau Shopee harus menangani ribuan data produk, pelanggan, ulasan, dan transaksi setiap detik. Nah, di MongoDB, semua informasi itu bisa disimpan dalam satu dokumen yang lengkap. Misalnya, data pelanggan beserta riwayat transaksinya. Hal ini membuat sistem lebih cepat diakses dan meminimalkan join tabel yang biasa dibikin lambat di SQL. Yang kedua, di media sosial. Aplikasi seperti Instagram atau Twitter punya data yang sangat dinamis. Postingan, komentar, like, dan tag yang terus berubah. Dengan MongoDB, setiap profil pengguna bisa punya struktur berbeda sesuai aktivitas mereka. Misalnya, satu pengguna punya banyak foto dan lokasi, sedangkan pengguna lain fokus di video atau komentar. Di SQL, kita harus menyimpan tabel dan relasi untuk setiap variasi itu. Tapi, di MongoDB cukup satu dokumen fleksibel. Yang ketiga, di bidang IoT atau Internet of Things dan analitik data real-time. Bayangkan, setiap sistem smart city yang mengumpulkan data sensor suhu, lalu lintas, dan cuaca dari ribuan titik kota setiap detik. MongoDB bisa menampung data itu secara cepat dan efisien karena mendukung heart rate throughput. Artinya, bisa menerima dan menyimpan data dalam volume besar tanpa hambatan. Nah, struktur dokumen MongoDB biasanya terlihat seperti ini. Di sini kita bisa lihat bahwa data pelanggan dan seluruh riwayat transaksinya tersimpan dalam satu dokumen. Kalau kita pakai SQL, data seperti ini harus dipisah ke beberapa tabel, misalnya tabel pelanggan dan tabel transaksi, lalu dihubungkan dengan foreign key. Prosesnya lebih rumit dan butuh join query setiap kali kita mau ambil data lengkapnya. Tapi di MongoDB, semua data yang berhubungan bisa dikelompokkan jadi satu. Hasilnya, akses data lebih cepat, struktur penyimpanan lebih sederhana, dan aplikasi lebih mudah dikembangkan. Itulah kenapa MongoDB sering disebut sebagai data yang tumbuh bersama aplikasi. Setiap kali perubahan sistem berubah, misalnya kamu mau tambah file baru seperti alamat pengirim atau status langganan premium. Kamu nggak perlu ubah seluruh tabel, cukup tambah file baru di dokumen, dan sistem tetap berjalan. Jadi, bisa disimpulkan, MongoDB sangat cocok untuk aplikasi modern yang butuh fleksibilitas tinggi, penanganan data besar, dan kecepatan akses real-time. Inilah alasan mengapa banyak startup memilih MongoDB dalam tahap awal pengembangan mereka. Setelah kita tahu bagaimana MongoDB diimplementasikan, sekarang kita bahas siapa saja yang benar-benar menggunakan di dunia nyata, dan kenapa startup memilih MongoDB dibanding SQL. MongoDB bukan cuma dipakai di proyek kecil, tapi sudah jadi pilihan utama banyak perusahaan teknologi global dan startup besar. Contohnya, yang pertama yaitu Uber, menggunakan MongoDB untuk menyimpan data lokasi dan permintaan pengguna secara real-time. Setiap kali kamu buka aplikasi Uber dan lihat posisi mobil di peta, itu adalah hasil dari jutaan data koordinat yang dikirim dan disimpan dalam hitungan detik. MongoDB mendukung real-time
geospatial queries. Jadi, sistem bisa tahu mobil mana yang paling dekat dengan penumpang tanpa delay. Kalau pakai SQL, prosesnya bisa jauh lebih lambat karena data harus di-join dari beberapa tabel. Yang kedua, media online for base. Nah, media online global juga menggunakan MongoDB untuk mengelola konten digital mereka. Mereka harus menangani ribuan artikel yang terus diperbarui setiap hari dengan struktur yang beda-beda. Misalnya, ada artikel yang berisi teks panjang, ada yang punya infografis, dan embed video. Dengan MongoDB, mereka bisa menyimpan semua variasi itu dalam satu koleksi, tanpa harus mengubah skema setiap kali ada jenis konten baru. Yang ketiga, di Indonesia, Tokopedia dan Gojek juga menerapkan pendekatan serupa berbasis NoSQL. Keduanya menangani jutaan transaksi dan permintaan API per detik. Misalnya, di Gojek, setiap orderan dari pengguna harus terkait lokasi, driver, metode pembayaran, estimasi waktu, dan status perjalanan. MongoDB mungkin semua data kompleks itu disimpan secara efisien tanpa kehilangan kecepatan. Startup suka MongoDB bukan karena ikut tren, tapi karena MongoDB memecahkan masalah nyata yang sering mereka hadapi, yaitu kecepatan, skalabilitas, dan fleksibilitas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu skalabilitas horizontal. MongoDB bisa dengan mudah ditingkatkan kapasitasnya hanya dengan menambah server baru. Ini penting buat startup yang jumlah penggunanya bisa tiba-tiba melonjak ribuan kali lipat setelah viral atau dapat investor. Yang kedua, fleksibilitas skema atau schemaless. Di tahap awal, produk startup biasanya sering berubah. MongoDB memungkinkan tim developer menambah atau mengubah struktur data tanpa migrasi rumit. Misalnya, kamu ingin menambah kolom status verifikasi untuk pengguna, cukup tambahkan di dokumen dan selesai. Yang ketiga, pengembangan cepat. Dengan struktur JSON yang mirip dengan format data di front-end, developer bisa lebih cepat membangun fitur baru dan langsung mengintegrasikannya tanpa banyak konversi data. Jadi, alasan kenapa banyak startup memilih MongoDB bukan cuma karena teknologinya modern, tapi karena MongoDB selaras dengan cara kerja startup itu sendiri, cepat beradaptasi, mudah berkembang, dan siap menampung data dalam skala besar tanpa membatasi kreativitas developer. Dengan kata lain, MongoDB bukan sekedar database, tapi fondasi fleksibel yang membantu startup tumbuh dari ide kecil menjadi platform besar. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa NoSQL, khususnya MongoDB, adalah fondasi penting bagi aplikasi modern. Startup memilih MongoDB bukan hanya karena teknologinya baru, tetapi karena ia menawarkan 3 hal utama, yaitu fleksibilitas, karena skemanya bisa berubah sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu skalabilitas, karena mampu menampung data dari jutaan pengguna. Yang terakhir yaitu kecepatan inovasi, karena mudah diintegrasikan dengan teknologi modern. MongoDB telah membantu banyak startup seperti Uber, Forbes, Tokopedia, dan Gojek berkembang cepat tanpa dibatasi struktur data. Ia bukan sekedar database, tapi cara baru berpikir tentang data, lebih adaptif, terbuka, dan efisien. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga penjelasan saya membantu teman-teman memahami kenapa MongoDB menjadi pilihan utama startup modern. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat belajar.